harga, di mana pokok pembahasan yang akan saya bahas di sini ada 5 pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada masalah akuntansi dan permasalahan dalam perubahan harga, yang kedua ada perubahan harga, yang ketiga ada daya beli konstan, yang keempat ada kos sekarang, dan yang kelima ada perbedaan daya beli konstan dan kos sekarang. Langsung saja masuk pada pembahasan pertama, yaitu akuntansi perubahan harga, di mana akuntansi perubahan harga ini dia mengacu pada perlakuan akuntansi terhadap perubahan atau selisih harga dan masalah akuntansi dalam menghadapi perubahan harga. Perubahan harga terdiri atas perubahan harga umum, spesifik, dan relatif, di mana perubahan harga umum ini mencerminkan perubahan nilai tukar daya beli uang, sedangkan perubahan harga spesifik ini dia mencerminkan perubahan karakteristik barang tertentu akibat teknologi. Sedangkan perubahan harga relatif dia mencerminkan perubahan harga spesifik setelah pengaruh perubahan harga umum. Jadi dalam akuntansi perubahan harga spesifik ini dalam pasar keluaran akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan pendapatan. Selanjutnya ada akuntansi masalah akuntansi perubahan harga. Jadi perubahan harga menimbulkan masalah bagi akuntansi dalam hal penilaian nilai pengukuran dan pemertanan kapital. Jadi masalah penilaian berkaitan dengan dasar yang harus digunakan untuk mengukur nilai pos pada suatu saat. Jadi masalah pemertahanan kapital ini berkaitan dengan pengertian laba sebagai selisih dua kapital yang harus ditentukan jenisnya. Perubahan harga umum terjadi karena perbedaan jumlah rupiah yang dapat digunakan untuk memperoleh barang yang sama dengan jangka waktu yang berbeda. Kerangka akuntansi pokok dilandasi oleh asumsi bahwa daya beli uang stabil dan manfaat ekonomi barang tidak berubah. Jadi, apabila terjadi perubahan harga yang cukup mencolok, akuntansi mengalami permasalahan dalam penilaian. Unit pengukuran dan pemetaan kapital harga. Permasalahan dalam perubahan harga yang pertama itu ada masalah penilaian. Jadi nilai aset individual atau spesifik akan berubah kalau dibandingkan dengan aset tertentu yang lain meskipun daya beli uang tidak berubah. Yang kedua ada masalah unit pengukuran daya beli. Daya beli uang dapat berubah akibat atau sehingga unit moneter sebagai pengukur nilai tidak bersifat homogenus lagi kalau dikaitkan dengan waktu. Masalah yang ketiga ada masalah pemertanan kapital. Jadi masalah pemertanan kapital ini dalam perubahan harga berkaitan dengan jenis kapital yang harus dipertahankan, yaitu finansial atau fisis. Pembahasan yang kedua itu perubahan harga, di mana perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah untuk memperoleh barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda dalam pasar yang sama. Perubahan harga terdiri atas perubahan harga umum, spesifik, dan relatif, di mana perubahan harga umum mencerminkan perubahan nilai tukar daya beli uang, perubahan harga spesifik mencerminkan perubahan karakteristik barang tertentu akibat teknologi atau selera terhadap barang, sedangkan perubahan harga relatif mencerminkan perubahan harga spesifik setelah pengaruh perubahan harga umum diperhitungkan. Dalam rangka akuntansi perubahan harga, secara umum perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah untuk memperoleh barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda. Pembahasan yang ketiga itu daya beli konstan, di mana tujuan akuntansi daya beli konstan adalah mempertahankan kapital atas dasar daya beli. Untuk dapat menyajikan statement keuangan berbasis daya beli, data cost history harus dikonversi menjadi cost daya beli pada saat pelaporan. Dengan konsep daya beli konstan, daya beli dapat menjadi golongan kapital yang lain, yaitu kapital daya beli. Kapital daya beli sebenarnya merupakan kapital finansial. Dalam mengatasi perubahan harga akibat daya beli, maka digunakan akuntansi daya beli konstan. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu akuntansi kos sekarang, di mana tujuan akuntansi kos sekarang adalah mengukur laba suatu periode dengan mempertahankan kapital semula. Kapital diukur atas dasar kapasitas operasi atau kemampuan untuk menyediakan barang dan jasa dengan kuantitas yang sama dengan kapasitas atau kemampuan kapital sebelumnya. Selanjutnya pembahasan yang ketiga itu perbedaan daya beli konstan dan kos sekarang. Jadi akuntansi daya beli konstan ini ada 6. Yang pertama mengatasi masalah unit pengukur, yang kedua merevisi atau merevaluasi aset moneter pada akhir periode, yang ketiga menggunakan indeks harga umum karena sasaran perubahannya umum, yang keempat mengabaikan untung atau rugi penahanan pada saat revaluasi, yang kelima mengungkapkan untung atau rugi daya beli atas aset moneter neto, yang keenam untung atau rugi sebagai selisih lebih bermakna sebagai penyesuaian kapital daripada komponen laba dalam rangka pemertahanan kapital. Sedangkan akuntansi kos sekarang itu yang pertama
mengatasi masalah penilaian. Yang kedua, merevisi atau merevaluasi aset non moneter secara terus-menerus. Yang ketiga, menggunakan indeks harga spesifik karena sasaran perubahannya harga spesifik. Yang keempat, mengabaikan untung atau rugi daya beli. Yang kelima, mengungkapkan untung atau rugi penahanan atas aset moneter neto. Yang keenam, untung atau rugi sebagai selisih lebih bermakna sebagai komponen laba daripada penyesuaian kapital dalam rangka pemetaran kapital. Mungkin itu sekian dari pembahasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.